Sejarah singkat Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan. Dalam sejarah Bulungan, Tanjung Selor dahulu merupakan sebuah perkampungan yang terletak di seberang Tanjung Palas, pusat Kesultanan Bulungan. Tanjung Selor menjadi pusat bandar dagang dan dihuni oleh berbagai macam suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Jawa, Bugis, Banjar, keturunan Arab dan Cina. Asal mula nama Tanjung Selor menurut penuturan orang tua. 1. Diambil dari nama pohon kelor yang berubah menjadi Tanjung Selor. 2. Dari nama profesi seorang pelaut berkebangsaan Inggris yang oleh masyarakat dipanggil dengan Tuan Sailor, sehingga kemudian diambil menjadi nama Tanjung Selor. 3. Suatu tanjung yang letaknya di tengah-tengah antara dua ilur atau sungai bahasa Bulungan yang kemudian sebutannya berubah menjadi Tanjung Selor. Penetapan hari jadi Kota Tanjung Selor dan hari jadi Kabupaten Bulungan bermula dari seminar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 7 dan 8 Mei 1991. Dari hasil seminar ditetapkan hari jadi Kota Tanjung Selor jatuh pada tanggal 12 Oktober 1790 dan hari jadi Kabupaten Bulungan pada tanggal 12 Oktober 1960. Selanjutnya penetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Tingkat 2 Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 12 Mei 1991 dan disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur nomor 003.3 Mendatar 4.2 Mendatar 44 tanggal 24 Agustus 1991. Adapun saat ini Tanjung Selor berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan oleh DPR RI tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada pasal 7 menetapkan bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Legenda Bulungan. Legenda yang berkembang di Bulungan mengisahkan asal muasal suku Bulungan dari sepotong bambu atau bulu tengon dan sebiji telur yang ditemukan oleh seorang tetua desa yang bernama Pu Anyi, yang saat itu meski sudah tua, ia bersama istrinya belum juga dikaruniai anak. Bambu dan telur tersebut ditemukan saat ia sedang berburu di hutan, tepatnya di atas pohon gemelai. Bulu tengon dan telur tersebut dibawa pulang. Keesokan harinya, bulu tengon berubah wujud menjadi bayi laki-laki dan telur berubah menjadi sosok bayi perempuan yang cantik. Bayi laki-laki diberi nama Jau Iru dan perempuannya diberi nama Lemlai Suri. Setelah keduanya dewasa berdasarkan wangsit yang diterima oleh Pu Anyi dan istrinya, kemudian kedua makhluk tadi dikawinkan. Setelah Pu Anyi wafat, Jau Iru oleh masyarakatnya didaulat menjadi pemimpin mereka yang baru. Pernikahan keduanya tadi melahirkan anak bernama Parenjau yang kemudian menggantikan posisi ayahnya setelah sang ayah wafat. Perkembangan selanjutnya Parenjau digantikan oleh anaknya yang bernama Paren Anyi yang kemudian digantikan pula oleh putrinya yang bernama Lahai Bara yang pekuburannya ada di Desa Longpelban, Kecamatan Pesok. Lahai Bara mempunyai dua orang anak laki-laki bernama Sadang dan perempuannya bernama Asung Luan. Sadang tewas saat desanya mendapat penyerangan oleh suku Kenya dari Sarawak pimpinan Subang Lawing. Asung Luan melarikan diri ke pedesaan di hilir Sungai Kayan yang kemudian bertemu dengan Datuk Mencang, seorang perantauan dari kerajaan Brunei yang mencari tanah baru untuk membangun kerajaannya. Perpaduan kedua anak manusia yang berbeda jenis ini melahirkan benih-benih cinta. Namun Asung Luan memberi syarat kepada Datuk Mencang sebelum menikahinya agar terlebih dahulu mengalahkan Subang Lawing. Sesuai syarat yang diajukan,
dalam sebuah pertarungan adu ketangkasan pada akhirnya Subang Lawing berhasil dikalahkan. Kemudian Datuk Mencang dan Asung Luan pun bisa melangsungkan pernikahan yang akhirnya melahirkan suku Bulungan ini. Datuk Mencang yang memimpin suku Bulungan ini bergelar Kesatria Wira tahun 1555 sampai 1595. Sejak itu Islam berkembang di daerah ini yang pusat pemerintahannya di Busang Arau. Datuk Mencang ini kemudian menikahkan anaknya yang bernama Kenawai Lumu dengan bangsawan Kesultanan Sulu Filipina Selatan dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada menantunya Singa Laut tahun 1595 sampai 1631. Selanjutnya dari sinilah kekuasaan kesultanan di Bulungan ini berlangsung secara turun-temurun, mulai dari Wira Plana, Wira Karanda, dan Wira Digedung yang diteruskan Wira Amir tahun 1731-1777. Masa Kesultanan Bulungan. Sebelum masa Wira Amir memerintah, gedung pusat pemerintah telah dipindahkan dari Busang Arau ke kawasan Libu. Pada saat itu Wira Amir tampil menjadi pemegang puncak pimpinan dan dimulailah babak sejarah Kesultanan Bulungan dengan dinobatkan Wira Amir menjadi Sultan pertama dengan gelar Sultan Amiril Mukminin. Pada masa kepemimpinannya, Wira Amir pusat pemerintahan kembali berpindah ke Salimbatu yang pada saat itu berfungsi sebagai pusat pengembangan agama Islam. Pada tahun 1777, Wira Amir digantikan oleh Haji Ali yang dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Alimuddin dan memindahkan pusat pemerintahan dari Salimbatu ke Tanjung Palas. Dengan pertimbangan Salimbatu ingin dikonsentrasikan sebagai lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang semakin bertambah. Masa pemerintahan Haji Ali berakhir pada tahun 1817 digantikan oleh Haji Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Amiril Kaharudin. Di masa pemerintahannya, sektor perdagangan mulai berkembang serta semakin banyaknya suku-suku dan bangsa lain untuk berniaga di Bulungan seperti Bugis, Banjar, Arab, dan Cina. Sementara itu penjajah Belanda yang menempatkan posnya di Tanjung Salor mulai memaksakan kehendaknya dalam berniaga karena memiliki tentara yang kuat. Pada tahun 1861, Sultan Muhammad Amiril Kaharudin mengundurkan diri dan mengangkat putranya Muhammad Jalaluddin menjadi sultan. Tapi Kesultanan Muhammad Jalaluddin tidak bertahan lama dan hanya berlangsung selama 6 tahun. Tahun 1861 sampai 1866, kemudian Muhammad Amiril Kaharudin kembali naik takhta sampai ia digantikan oleh Datuk Alam pada tahun 1873 sampai 1875 yang dinobatkan dengan gelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil. Selama menjadi Sultan, Datuk Alam sempat merenovasi Masjid Jami Tanjung Palas dan membangun istana baru yaitu Istana II yang letaknya di sebelah hilir Istana Lama. Selain itu, tindakannya yang berani adalah mengesampingkan seluruh perjanjian yang pernah dibuat oleh Kesultanan Bulungan dengan pihak Belanda. Pengganti Datuk Alam adalah Ali Kahar dengan gelar Sultan Kaharudin II yang bertakhta hingga tahun 1889. Selanjutnya, beliau digantikan oleh Sultan Asimuddin, di mana penobatannya mendapat pengesahan dari Gubernur Jenderal Belanda Jakarta Batavia melalui surat keputusan tanggal 4 Desember 1889. Selama pemerintah Sultan Asimuddin terkenal dengan kebijakannya seperti menjalankan misi sosial bagi kepentingan rakyatnya dan meredam pergolakan. Setelah Sultan Asimuddin wafat pada tahun 1899, sempat terjadi kekosongan kepemimpinan dikarenakan putra tertua Sultan, Datuk Belembung, belum cukup umur untuk dinobatkan menjadi Sultan. Untuk itu maka Putri Sibut Kepengian Kesuma naik takhta dibantu oleh Datuk Mansur. 3 tahun kemudian, tahun 1901, barulah Datuk Belembung dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Qasim Al-Din, disingkat Sultan Qasimuddin. Datuk Belembung sendiri memiliki 2 orang saudara, yakni Datuk Tiras dan Datuk Muhammad.
Sultan Qasimuddin juga terkenal dengan kebijakannya yang menentang kolonial Belanda. Setelah mangkat pada tahun 1925, pemangku jabatan dipegang oleh Datu Mansur tahun 1925 sampai 1930. Putra pertama Sultan Qasimuddin bernama Ahmad Sulaiman yang dipanggil pulang ke Bulungan karena sebelumnya menuntut ilmu di Sumatera dan telah beristrikan Ratu Tengku Laila Sapina. Putri Raja Tangkat dinobatkan menjadi sultan selanjutnya, namun hanya bertakhta selama 9 bulan tahun 1930 sampai 1931 karena meninggal dunia. Sebagai pengganti Sultan Ahmad Sulaiman pada tahun 1931, adik Sultan Qasimuddin, Datuk Tiras, dinobatkan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Pada masa pemerintahannya sempat dibangun sebuah istana baru, yaitu Istana 3 di komplek Istana Kesultanan Bulungan. Ketika berkuasa, Sultan Jalaluddin sempat dianugerahkan oleh Ratu Wilhelmina atau Belanda dengan gelar Letnan Kolonel Tituler, dan sebagai luapan kegembiraan atas penghargaan tersebut, Sultan menyelenggarakan birau selama 40 hari 40 malam. Dari sinilah istilah birau mulai dikenal dan dipopulerkan hingga saat ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan. Walaupun dianugerahi gelar oleh Ratu Wilhelma, Sultan sangat jelas tetap mendukung perjuangan Indonesia untuk merdeka. Hal ini dibuktikan Sultan dengan senantiasa mengutus menteri pertamanya, yaitu Datuk Bendahara Paduka Raja, menghadiri pertemuan-pertemuan dalam memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia di berbagai forum. Seperti halnya pada konferensi meja bundar di Malino ke Makassar, Sulawesi Selatan, Datuk Bendahara Paduka Raja tidak hanya mewakili Bulungan dan Pidung, tapi juga mewakili Kesultanan Gunung Tabur di Berau. Semangat untuk merdeka itu menjadi nyata pula dengan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di halaman Istana Kesultanan Bulungan Tanjung Palas pada tanggal 17 Agustus 1949 pukul 7 WIB yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Maulana Jalaluddin. Sultan Muhammad Maulana Jalaluddin inilah yang merupakan Sultan Bulungan terakhir dan kepala daerah Bulungan pertama, didahului oleh surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 1886 ORP garing 92 garing 1950 bahwa kedudukan Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai wilayah suap raja. Kemudian keputusan gubernur tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Darurat RI nomor 3 tahun 1953. Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1955, wilayah Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai daerah istimewa. Saat itulah Sultan Maulana Jalaluddin menjadi kepala daerah Bulungan pertama sampai akhir hayatnya di tahun 1958. Pada tahun 1959, status daerah istimewa ditetapkan lagi menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1959. Bupati kepala daerah yang pertama adalah Andi Cacok Datu Wiharja pada tahun 1960 hingga tahun 1963. Berikut kepala daerah yang memimpin Kabupaten Bulungan setelah Andi Cacok Datu Wiharja hingga saat ini, yaitu 1. Damus Manengging Pran memimpin Kabupaten Bulungan pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1964. 2. EN Zakaria Maturonojoyo memimpin Kabupaten Bulungan dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1965. 3. Haji Asnawi Arba'in menjabat sebagai Bupati Bulungan dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 dan menjadi perintis pembangunan di Kabupaten Bulungan, terutama pembangunan mental dan spiritual. 4. Kolonel Haji Sutaji, Bupati Bulungan yang pertama memimpin Kabupaten Bulungan selama 2 periode, yaitu pada periode tahun 1972 sampai 1977
dan periode tahun 1977 sampai 1985. Pada masa kepemimpinannya, beliau memperluas tata kota dengan membuka Jalan Sekip 2 yang kemudian diabadikan dengan nama beliau sehingga berganti nama menjadi Kolonel Haji Sutadi. 5. Sularsono menjadi Bupati Bulungan dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990. Beliau meneruskan pembangunan yang telah dirintis sebelumnya oleh Bapak Kolonel Haji Sutadi dengan membangun gedung-gedung perkantoran di daerah Sekip 2 dan salah satunya ialah gedung DPRD Kabupaten Bulungan. 6. Kolonel Haji Yusuf Dali memimpin Kabupaten Bulungan dari tahun 1990 sampai dengan 1995. Kolonel Haji Yusuf Dali semakin memperindah wajah Kabupaten Bulungan dengan pembangunan infrastruktur, dan pada masa kepemimpinannya pula Kabupaten Bulungan menerima penghargaan Prasabya Guna Karya Nugraha, yaitu penghargaan terhadap pemerintah kabupaten kota yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan diserahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi yang pada saat itu dijabat oleh I.B. Sujana. 7. Kolonel R.A. Besing periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 di bawah kepemimpinan Bapak Kolonel R.A. Besing mencatat sejarah baru Kabupaten Bulungan terjadinya pemekaran 3 daerah, yaitu Kota Madia Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nukan, yang merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab beliau sebagai kepala daerah dalam usaha untuk mempercepat pembangunan di 3 daerah pemekaran, juga sebagai usaha mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah pelosok demi tercapainya kesejahteraan. 8. Haji Anang Dahlan Johori SE dan Dr. Andes Henry Edom memimpin Kabupaten Bulungan tahun 2000 sampai dengan 2005. Duet Bapak Haji Anang Dahlan Johori SE dan Dr. Andes Henry Edom menghadapi tantangan yang tidak ringan seiring dengan bergulirnya otonomi daerah sebagai dampak reformasi yang terjadi. Namun dengan tekad yang kuat dan kerja keras keduanya, justru pembangunan di Kabupaten Bulungan mengalami kemajuan yang signifikan dan mengembirakan. Ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang semakin masif, termasuk diantaranya pelabuhan dagang, pasar induk, dan gedung baru kantor Bupati Bulungan di Jalan Delarai Raya. 9. Dr. Andes Haji Abdus Samad MSI menjabat Bupati Bulungan 2005. Dalam waktu yang relatif singkat, yaitu di bulan Maret sampai dengan Agustus 2005, kepemimpinannya Dr. Andes Haji Abdus Samad MSI juga menorehkan sejarah baru dalam kepemimpinannya di Kabupaten Bulungan, karena untuk pertama kalinya pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Tugas yang tidak ringan karena harus mengawal dan mempersiapkan pelaksanaan pilkada tersebut sekaligus menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bulungan selama masa transisi. 10. Dr. Andes Haji Budiman Arifin MSI dan Dr. Andes Lif Ingai MSI menjabat selama 2 periode kepemimpinan, yaitu periode pertama tahun 2005 sampai 2010 dan periode kedua 2010 sampai 2015. Dr. Andes Haji Budiman Arifin MSI dan Dr. Andes Lif Ingai MSI merupakan sosok putra-putra terbaik Kabupaten Bulungan sebagai bupati dan wakil bupati yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin Kabupaten Bulungan. Di awal-awal periode kepemimpinannya, beliau berdua berhasil meletakkan fondasi pembangunan yang revolusioner dengan mengutamakan pembangunan di daerah pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat desa atau PPMD guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di desa, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan mental spiritual. Di masa pemerintahannya pula, pemekaran Kabupaten Tanah Tidung sebagai daerah otonomi baru dapat direalisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kabupaten Tanah Tidung.
Bahkan peran serta beliau berdua dalam proses terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi impian masyarakat Kalimantan bagian utara pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bolongan pada khususnya juga tentunya tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan historis, security, dan pengembangan wilayah, Bupati Bolongan bersama DPRD Kabupaten Bolongan dan semua elemen memperjuangkan Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Di mana pada akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2012 disahkan oleh DPR RI Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara serta menunjukkan Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa keberhasilan kepemimpinan beliau diantaranya adalah pembangunan dan pengembangan kawasan food estate 50.000 hektar, pembentukan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, pembangunan infrastruktur jalan, sarana air bersih dan listrik pedesaan, groundbreaking PLTA Sungai Kayan 6.080 MW, meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM melalui pendidikan gratis 12 tahun dan memberikan kemudahan dalam perizinan untuk berinvestasi di Kabupaten Bolongan melalui pendelegasian perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolongan. 11. Insinyur Haji Saiful Herman MAP 2015 sampai 2016. Sosok Insinyur Haji Saiful Herman MAP sebelumnya merupakan Kepala Bapeda Kabupaten Bolongan dan kemudian menjabat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara. Haji Saiful Herman MAP dilantik sebagai pejabat atau PJ Bupati Bolongan selama periode 1 September 2015 sampai 16 Februari 2016. Selama menjabat PJ Bupati, Haji Saiful Herman MAP turut berjasa mengantarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung yang berjalan aman, lancar, serta demokratis sehingga terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati Bolongan periode selanjutnya. 12. Haji Sujati SH dan Ingkong Ala SE MSI 2016-2021. Pasangan Haji Sujati SH dan Ingkong Ala SE MSI memimpin Kabupaten Bolongan sebagai bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 melalui pemilihan kepala daerah langsung dengan visi mewujudkan Kabupaten Bolongan sebagai pusat pangan berbasis industri. Dalam mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Bolongan membuka kawasan pertanian, meningkatkan produksi pertanian serta kerjasama antar daerah dalam program transmigrasi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga telah memetakan 12 kabupaten di Kalimantan yang memiliki potensi menjadi penyangga pangan ibu kota negara yang baru, di mana Bolongan termasuk salah satu di dalamnya bersama dengan Nunukan dan Malinau untuk di Kaltara. Selain di bidang pertanian, pasangan Haji Sujati dan Ingkong Ala juga serius membangun sektor lainnya. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari penghargaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2017, penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Kabupaten Bolongan dengan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik tahun 2018. Penghargaan Menteri Agama Harmony Award sebagai Kabupaten dengan kehidupan keagamaan paling rukun tahun 2019 serta penghargaan Kabupaten Layak Anak predikat Pratama di tahun 2019. Melalui kepemimpinan Haji Sujati dan Ingkong Ala pula, pemerintah Kabupaten Bolongan di tahun 2020 ini berhasil mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WPP yang kemudian kembali dipertahankan dalam LKPD tahun anggaran 2020. Berbagai prestasi tersebut tentunya cukup membanggakan Kabupaten Bolongan yang wilayahnya juga menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. 13. Ingkong Ala SE MSI Bupati Bolongan sisa masa jabatan 2016-2021.
Pada awal Desember 2020, jajaran pemerintah Kabupaten Bulungan dan segenap masyarakat Kabupaten Bulungan berduka cita dengan meninggalnya Bupati Bulungan Haji Sujati SH. Tampuk kepemimpinan pun dilanjutkan wakilnya Ingkong Ala SE MSI sebagai PLT Bupati Bulungan yang kemudian juga secara resmi dilantik menjadi Bupati Bulungan sisa masa jabatan 2016-2021 sejak Desember 2020 hingga berakhir pada 17 Februari 2021. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan diemban oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Sapril sebagai PLH Bupati Bulungan sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan terpilih periode 2021 periode sampai 2024. 14. Sarwani SPD MSI dan Ingkong Ala SE MSI 2021-2024. Sarwani SPD MSI yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bulungan 2 periode menyetujui, mendukung dan memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bulungan 2 periode, menyetujui, mendukung dan memperjuangkan pembentukan Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2006-2007. Sarwani juga bersemangat memperjuangkan Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2011 sampai 2012. Berpasangan dengan Ingkong Ala SE MSI yang menjalani periode kedua sebagai Wakil Bupati Bulungan, keduanya terpilih dari hasil pemilu langsung dan serentak di akhir tahun 2020 untuk periode 2021 sampai 2024. Kepemimpinan Sarwani dan Ingkong Ala di tahun pertama tahun 2021 ini memiliki visi mewujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera sebagai kelanjutan dari visi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan periode sebelumnya. Terdapat 5 misi dan 15 program prioritas yang dilaksanakan dalam masa kepemimpinan Sarwani dan Ingkong Ala, antara lain mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memantapkan infrastruktur, program Satu Desa Satu Produksi, Desa Pintar, Desa Digital, kredit masyarakat ekonomi sejahtera, ekowisata berbasis kearifan lokal, serta berbagai program inovasi lainnya. Pada tahun pertama kepemimpinan Sarwani dan Ingkong Ala ini, Kabupaten Bulungan masih menghadapi tantangan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat serta sendi kehidupan lainnya. Hal tersebut tidak menyurutkan langkah Sarwani dan Ingkong Ala serta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mencapai keberhasilan pembangunan seperti pendidikan tetap berjalan, peningkatan kelulusan siswa yang mengikuti ujian akhir sekolah, penanganan kesehatan masyarakat dapat berjalan baik, serta pengembangan wilayah dan potensi ekonomi daerah. Pada kepemimpinan Sarwani Ingkong Ala pula, pemerintah Kabupaten Bulungan berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Bapak BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 setelah sebelumnya juga meraih WTP atas LKPD tahun 2019 dan 2020. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan WTP ini merupakan keharusan terutama dalam kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah untuk mensejahterakan daerah serta masyarakat Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, terkait dengan DPRD Kabupaten Bulungan, keberadaan yang telah ada sejak masa awal kemerdekaan, di mana DPRD Kabupaten Bulungan memiliki perubahan antara lain. 1. Pada masa kemerdekaan dengan nama DPRD sementara, yaitu dari tahun kemerdekaan sampai dengan tahun 1955, Dewan dipimpin oleh Rumanjir. 2. Masa pemilu pertama tanggal 29 September 1955 sampai 1962, DPRD Kabupaten Bulungan dipimpin oleh
M. Zaini Anwar tahun 1955 sampai 1959 dan Fitli tahun 1959 sampai 1962. 3. Era DPRD Gotong Royong tahun 1962 sampai 1977, di mana pada saat itu telah dibentuk sekretariat bersama dengan Ketua DPRD Abdul Menan Surya tahun 1962 sampai 1967 dan Hamran tahun 1967 sampai 1972. 4. Masa pemilu kedua. Yang pertama di dalam Undang-Undang 1945 dimulai tahun 1971 sampai 2004. Pada saat ini pimpinan Dewan silih berganti, yaitu antara lain 1. Abdul Samad tahun 1972 sampai 1977, Suryo Hadi tahun 1977 sampai 1982, Sularsono tahun 1982 sampai 1983, Haji Datuk Langkat tahun 1983 sampai 1988, Hasim Palanyu BA tahun 1988 sampai